Perkenalkan, wanita cantik ini bernama Melinda Zidelmi. Saat kejadian itu ia berusia 24 tahun. Melinda merupakan wanita cantik asal Nias, Sumatera Barat, sebuah daerah yang terkenal akan budaya unik dan tradisionalnya. Dia lahir dari keluarga sederhana. Kedua orang tuanya diketahui bekerja sebagai petani di kampung halamannya di Nias, Sumatera Utara. Dia memiliki satu saudara perempuan. Meski terlahir dari latar belakang keluarga sederhana, Melinda memiliki semangat belajar yang tinggi. Buktinya, saat menempuh pendidikan dasarnya di SMA Negeri Nias, dia lulus pada tahun 2013 dengan prestasi yang memuaskan. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Teologi Injil Palembang (STTIP) pada tahun 2013. Memilih bidang teologi karena minatnya besar dalam agama Kristen dan ingin menjadi pendeta wanita yang dapat melayani Tuhan dan masyarakat. Selama 5 tahun di STTIP, ia aktif dalam kegiatan akademik dan ekstrakurikuler serta terlibat dalam komunitas mahasiswa yang kuat. Dia dikenal sebagai sosok yang ramah dan peduli terhadap teman-temannya. Dia sering berpartisipasi dalam acara-acara keagamaan dan sosial di lingkungan di kampus. Prestasinya di STTIP nggak diragukan lagi. Dia berhasil lulus program S1 Teologi pada tanggal 25 Agustus 2018 dengan gelar Sarjana Teologi Kependetaan. Pada wisuda 3 STTIP Palembang, Melinda diwisuda dengan bangga. Foto-fotonya saat itu menunjukkan dia menggunakan toga berwarna merah dan biru, simbol kebanggaan dan prestasi akademisnya. Usai wisuda, Melinda ditugaskan untuk melakukan magang di salah satu gereja Kristen di Sungai Baung pada bulan November 2018. Lokasi ini tepatnya di perkebunan Divisi 4, milik salah satu perusahaan perkebunan sawit. Saat itu ia diposisikan sebagai vikaris atau calon pendeta yang masih melakukan magang. Statusnya sebagai vikaris berarti dia udah memiliki tanggung jawab untuk melayani gereja dan warga sekitarnya. Dia aktif dalam kegiatan pastoral dan sosial, serta sering mengunjungi rumah-rumah warga untuk berinteraksi dan berdoa bersama mereka. Meskipun fokus pada bidang teologinya, dia juga memiliki kehidupan pribadi yang harmonis. Di Facebook miliknya, dia sering memposting foto-foto harian dan cerita tentang kegiatannya di gereja. Netizen pun banyak yang mengagumi dedikasinya dan ramah tamahnya. Kabar baiknya lagi, Melinda pernah bercerita kepada kerabat dan jemaat gereja kalau dia berencana akan menikah. Rencana pernikahannya akan dilangsungkan di kampungnya pada bulan Juni 2019. Rencana pernikahan ini tentunya membuat banyak teman-temannya merasa bangga dan bahagia untuknya. Meski belum menikah, Melinda tetaplah sosok yang penuh cinta dan kasih sayang bagi semua orang di sekitarnya. Oh ya, AA mau kasih tahu kalau Melinda pindah ke Sungai Baung Ogan Komering Ilir di daerah Sumatera Selatan untuk menjalani magang di gereja Kristen. Lokasinya cukup jauh dari kota Palembang dan perlu waktu 2 jam menggunakan speedboat lewat jalur Sungai Musi menuju desa Sungai Baung. Meskipun perjalanan panjang tersebut, Melinda tetaplah bersemangat untuk melayani Tuhan dan warga setempat dengan sepenuh hati. Di Sungai Baung, dia tinggal di mes karyawan yang sederhana semi permanen. Mes ini terdiri dari 3 blok bangunan, masing-masing memiliki 5 pintu. Meskipun kondisinya gak begitu mewah, Melinda selalu menjadikan tempat tinggalnya sebagai rumah kedua bagi dirinya karena kebersamaan dengan teman-temannya. Setiap hari Minggu, dia aktif dalam kegiatan keagamaan gereja Kristen. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat gereja serta melakukan pelayanan pastoran lainnya seperti mengunjungi rumah-rumah warga dan memberikan doa bersama mereka. Kegiatannya sangat disukai oleh warga sekitar karena ramah tamahannya itu dan dedikasinya yang gak pernah putus. Dia juga sering memimpin acara-acara sosial di lingkungan gerejanya. Karena begitu, dia menjadi sosok yang sangat dihormati dan menjadi teladan warga sekitar. Karena Melinda ini orang yang mudah dekat sama warga setempat, sehingga namanya cukup dikenal. Selain cantik, dia juga humoris yang ngebuat banyak orang tuh suka sama dia. Nah, selama pelayanan di gereja itu, ternyata ada salah satu orang yang diam-diam suka sama dia, bernama Nang. Dia adalah pria berusia 20 tahun yang merupakan tetangga Melinda. Keseharian Nang bekerja sebagai buruh perkebunan sawit di salah satu perusahaan sawit di kawasan itu. Karena terpukau dengan kecantikannya, Nang suka bercerita ke teman kerjanya bernama Henry. Henry ini pria berusia 18 tahun yang merupakan tetangga Melinda juga. Dari hari ke hari, rasa suka Nang kepada Melinda nggak terbendung saat setiap bertemu dengannya. Karena rasa itu udah diubun-ubun, entah kerasukan setan apa nih lor, Nang mulai memiliki niat buruk ke Melinda. Dia berencana ingin menculiknya dan memperkaosnya.
Sebelum melancarkan aksinya, Nang mengajak salah satu teman kerjanya bernama Henry. Kebetulan rumah Henry masih berada di kampung yang sama dengan Nang. Awalnya Nang mengajak Henry untuk menculik Melinda. Bahasanya sih mau bersenang-senang, tapi maksud bersenang-senang itu untuk melakukan tindakan begituan ke Melinda. Awalnya Henry ragu mau melakukan hal yang kayak gitu, tapi Nang terus membujuk dan dengan berusaha mengajak si Henry. Singkatnya Henry akhirnya kemakan nih sama bujuk rayu si Nang. Esok harinya, Nang memantau gerak-gerik aktivitas Melinda. Karena kediaman Melinda cukup dekat, jadi gampang dipantau sama Nang. Nang menunggu dengan sabar untuk momen yang tepat untuk menculik Melinda. Gak terasa udah seminggu Nang terus memantau Melinda. Hingga pada akhirnya Nang menemukan waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Pada tanggal 25 Maret 2019, Nang melihat Melinda pergi bersama dengan seorang gadis bernama Nita. Nita itu anak jemaat gereja. Saat itu Melinda mengajak Nita pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Sebelum berangkat, salah satu kerabat Melinda meminta agar jangan pulang terlalu malam karena mengingat situasi di wilayah itu sangatlah sepi. Ya karena lingkungannya semuanya dikelilingi perkebunan sawit, jadi sulit banget nih memantau kalau ada terjadi apa-apa di jalan. Belum lagi di sana mau kemana-mana jauh. Dan sekitar jam 5 sore, Melinda dan Nita berangkat ke Pasar Jeti. Jarak dari mes Melinda ke Pasar Jeti cukup jauh, sekitar 3 km. Jadinya mereka harus naik kendaraan motor Revo untuk bisa ke sana. Ketika Melinda dan Nita keluar, Nang segera memberitahu Henry agar bersiap-siap. Mereka akan menunggu kedatangan Melinda di mesnya. Sebelum jalan, Nang membawa karet ban yang rencananya untuk mengikat tangan dan kaki Melinda. Selain itu, Nang juga mempersiapkan kain hitam untuk menutup wajah Nang dan Henry agar wajahnya nggak dikenali. Setelah sampai di mes, Nang dan Henry menunggu begitu lama, sehingga mereka berubah rencana dengan menunggu di sekitar perkebunan sawit di Divisi 3. Singkatnya, Melinda dan Nita akhirnya pulang dari pasar menuju ke mes karyawan Divisi 4. Saat melewati perkebunan sawit di Divisi 3, mereka dicegat sama Nang dan Henry yang udah menunggu lama di kebun sawit. Para pelaku menggunakan kayu balok untuk memblokir jalan sehingga motor mereka terhenti. Melinda dan Nita terkejut karena di depannya tiba-tiba ada kayu balok yang menghadangnya. Mereka juga melihat ada dua sosok yang wajahnya nggak dikenali karena wajahnya ditutupi kain hitam. Melinda dan Nita nggak menyangka bahwa mereka akan menghadapi situasi berbahaya. Saat kedua pelaku menghampiri mereka dengan wajah tertutup kain hitam, Melinda berusaha melawannya, akan tetapi nggak bisa menahan serangan kedua lelaki itu. Sementara Nita dijerat lehernya hingga nggak bergerak. Setelah Melinda dan Nita nggak berdaya, Nang dan Henry mengikat tangan Melinda dan Nita dengan ban karet serta menyumpal mulut mereka dengan kain. Setelah berhasil mengikatnya, Nang dan Henry membawa mereka ke lokasi terpencil di kebun sawit. Sementara Nita dibuang ke semak-semak di area perkebunan sawit setelah dijerat dan diikat oleh pelaku. Karena Nang dan Henry mengira Nita udah menunggu, jarak tempat Nita dibuang diperkirakan sekitar 100 meter dari lokasi awal di mana mereka dicegat. Setelah selesai, Nang dan Henry kembali ke lokasi tempat Melinda disekap. Sesampainya di sana, mereka melancarkan nafsunya ke Melinda yang dalam kondisi nggak berdaya. Saat bermain kuda-kudaan, Nang dan Henry tanpa sadar udah mencopot kain hitam dari wajahnya. Melinda yang saat itu mulai sadar dari pingsannya, bisa melihat langsung wajah para pelaku. Karena sadar Melinda terbangun dari pingsannya, Nang dan Henry menjadi panik dan kalap. Selesai melakukan hal nggak terpuji, Nang dan Henry berniat untuk menghabisinya agar aksinya nggak ketahuan. Namun sambil menahan sakit, Melinda memohon kepadanya agar dibiarkan hidup. Namun Nang dan Henry udah gelap mata. Mereka terus berusaha menjerat leher Melinda hingga nggak bergerak lagi. Selesai melancarkan aksinya, Nang dan Henry membuang tubuhnya ke semak-semak. Sementara itu, Nita yang dikira udah nggak bernyawa, ternyata dia cuma pingsan. Tuhan menolongnya sehingga Nita terbangun dari pingsannya sekitar jam 10 malam. Dia juga berhasil melepaskan ikatan tangan dan kakinya. Hingga akhirnya sambil menahan sakit, Nita perlahan-lahan jalan kaki sejauh 4 km lebih untuk meminta pertolongan ke rumah penduduk terdekat yang berada di Divisi 4. Di sisi lain, kerabat dan jemaat gereja mulai panik karena Melinda dan Nita belum kunjung pulang ke mes. Apalagi saat itu udah malam banget. Mereka segera mencari keberadaan Melinda dan Nita dengan melakukan pencarian di sekitar Divisi 4. Gak lama berselang, mereka melihat ada seorang gadis yang dikenal berjalan tertati-tati ke arah gereja. Gadis itu ternyata adalah Nita yang berjalan tanpa alas kaki ke gereja tempat Melinda pelayanan. Di sana dia bertemu salah satu seorang jemaat gereja. Nita berteriak minta tolong dan berkata
"Tolong, tante diculik, tante diculik." Dalam kondisi tubuh bergetar karena takut, Nita menceritakan seluruh kejadian itu. Kabar mengenai hilangnya Melinda segera menyebar di kalangan jemaat gereja. Warga mulai mencari keberadaan Melinda setelah mendengar cerita Nita. Pencarian berlangsung hingga larut malam tanpa hasil. Kasus ini akhirnya dilaporkan ke Polres Ogan Komering Ilir atau disingkat Polres Oki. Nita yang dijadikan saksi kunci segera menceritakan kejadian itu ke polisi. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Maret 2019, sekitar pukul 6 pagi, polisi segera menuju ke TKP sesuai cerita Nita. Akhirnya tubuh Melinda ditemukan dalam kondisi yang mengerikan, tanpa sehelai benang pun dan terikat di area perkebunan kelapa sawit. Kondisinya yang sangat memprihatinkan, ditemukan dalam keadaan terikat dengan luka-luka akibat jeratan. Warga dan pihak berwajib segera membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Setelah penemuan tubuh Melinda, pihak kepolisian melakukan penyelidikan intensif. Mereka memeriksa 5 orang saksi yang merupakan orang terakhir yang bertemu dengan korban serta berada di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 2 pelaku yaitu Nang dan Henry mulai dicurigai sebagai pelaku utama. Polisi menemukan bukti-bukti yang mengarah kepada kedua pemuda tersebut, termasuk sisa karet ban yang digunakan untuk mengikat korban di kamar mereka. Dalam pengembangan kasus ini, keduanya ditangkap pada tanggal 27 Maret 2019 saat berusaha melarikan diri. Mereka berdua terjatuh terkapar karena menerima timah panas dari polisi. Mereka dibawa ke kantor polisi untuk segera disidik. Di hadapan mereka, Nang dan Henry awalnya nggak mengakui perbuatannya. Mereka selalu beralasan yang gak masuk akal yang membuat polisi bingung. Ketika ditanya apakah kalian memperkaos korban, Nang selalu berbohong. Dia bilang hanya menghabisinya aja. Dengan motif asmara, Nang mengaku suka sama Melinda, tapi saat menyatakan cintanya ke Melinda, cintanya ditolak dan katanya, Melinda sempat mengeluarkan kata-kata yang jelek ke Nang. Sejak saat itu dia sakit hati dan berencana menghabisi Melinda. Nang mengajak Henry untuk menghabisi Melinda. Singkatnya saat melancarkan aksinya, Nang dan Henry sempat ada keinginan untuk memperkaos Melinda, tapi mereka mengurungkan niatnya setelah tahu kalau Melinda sedang datang bulan. Jadi mereka langsung menghabisi Melinda, namun perkataan itu ternyata hanya bohong belaka dengan tujuan agar bisa mendapatkan keringanan masa hukuman. Jadi dalam proses penyidikan sementara, polisi menampung alasan Nang atas motif itu sambil menunggu hasil otopsi. Setelah melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan bagi keluarga korban serta masyarakat sekitar, kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan. Henry dan Nang diadili di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 9 Oktober 2019. Mereka dijatuhi hukuman metong setelah terbukti melakukan pemerkosaan dan penghabisan nyawa yang telah direncanakan. Dalam persidangan, terungkap bahwa korban kehilangan nyawanya akibat dijerat lehernya dengan luka-luka memar di lehernya serta tanda-tanda kekerasan lainnya. Hasil visum juga menunjukkan adanya bekas benih-benih di sekitar area vital korban dan menegaskan bahwa tindakan ehem-ehem memang terjadi sebelum penghabisan nyawa. Namun keputusan itu dianggap gak adil. Keluarga Melinda berharap agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya atas kehilangan putrinya mereka yang tragis. Masyarakat juga ikut memberikan dukungan moral kepada keluarga korban selama proses hukum berlangsung. Akhirnya pada bulan September 2019, pengadilan mengubah masa hukuman yang diterima Nang dan Henry, yang semestinya hukuman metong menjadi hukuman penjara seumur hidup kepada Nang dan Henry atas tindakan brutal mereka terhadap Melinda Zidemi. Keputusan ini disambut baik oleh keluarga korban serta masyarakat sekitar sebagai langkah awal menuju keadilan bagi korban yang gak bersalah. Tapi kalau menurut AA, sebenarnya udah benar hukuman yang di awal. Kenapa jadi penjara seumur hidup ya? Tapi kalau menurut kalian tentang kasus ini gimana nih lor? Coba deh komentar aja di bawah. Barangkali kalian punya opini sendiri. Oh ya, kalau kalian punya kasus-kasus menarik dan belum pernah dibahas sama YouTuber lain, coba deh komentar aja di bawah. Dan kalau enggak DM aja di sini ya @jurnaa. Oke, segitu aja dulu ya lur. Semoga dengan adanya kasus ini kalian bisa ambil hikmahnya dan buang sisi negatifnya. Dan jangan pernah ada kasus-kasus seperti ini lagi. Dan harap kalian jaga kesehatan ya lur. I'm Jurnaa. And still next time, stay safe ya lur.